dan para wakil dekan 2 dan 1 serta para ketua prodi, staf kepegawaian yang sempat ada di virtual Zoom. Dan kepada mahasiswa-mahasiswi baru serta tim panitia yang sudah mendampingi saya dalam pelaksanaan OSTAF pada tahun ini. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, tema yang menarik pada sesi yang saya bawakan adalah tentang berkaitan kemahasiswaan. Jadi kita perlu menyadari bersama bahwa di era milenial ini adalah era di mana mahasiswa itu dituntut, ya, mahasiswa itu dituntut untuk mampu memiliki kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan di tengah masyarakat. Apalagi di era 4.0 ya, 4.0, di mana penggunaan teknologi itu menjadi sesuatu yang keharusan buat setiap apalagi mahasiswa dalam dunia ilmu pengetahuan. Olehnya itu, pastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi sumber penggerak, ya. Jadi dia sumber penggerak utama kemajuan kehidupan masyarakat, tapi harus dilandaskan ketakwaan. Jadi dalam mengembangkan kemahasiswaan, kita tidak boleh ketinggalan dari sisi ilmu pengetahuan. Jadi sesuai dengan tema OSTAF pada kesempatan ini, kita maju bersama dengan Fakultas Agama dengan memiliki keunggulan daya saing. Tentu daya saing ini dari sisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tapi tidak terlepas dari landasan ketakwaan, yaitu memiliki berakhlak mulia. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, serta peserta virtual Zoom dalam kegiatan hari ini. Penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi tidak semata-mata ditujukan pada upaya menyiapkan mahasiswa hanya lulus dari segi ilmu pengetahuan atau memiliki keterampilan tinggi. Itu yang perlu penting diingat, bahwa lulusan nanti sebagai mahasiswa bukan hanya dari segi ilmu pengetahuan, tapi juga harus memiliki kepribadian luhur, ya, bertanggung jawab serta memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi yang saya garis bawahi adalah bertanggung jawab dan memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, bagaimana caranya memiliki kemandirian untuk bertanggung jawab serta memiliki jiwa kepemimpinan? Nah, tentu tidak hanya sekedar duduk di perkuliahan saja, ya. Tentu juga dituntut memiliki kemampuan personal secara pribadi, kemudian bekerja secara sistematis, dituntut juga memiliki intelektual dan emosional, dan tidak lepas dari spiritual. Nah, dalam berkaitan dengan kemahasiswaan, Fakultas Agama Islam sebagai lembaga yang bergerak di bidang keagamaan dan studi keislaman, tentu mahasiswa itu perlu dikembangkan dalam beberapa hal, ya. Nah, salah satu sarana untuk bisa mengembangkan kemahasiswaan, baik dari segi kemampuan-kemampuan yang menjadi tuntutan di era sekarang ini, tentu mahasiswa itu memberikan beberapa masukan atau beberapa hal yang berkaitan apa yang menjadi minat dari mereka itu lewat organisasi kemahasiswaan, dan bisa bekerja sama dengan pihak fakultas melalui wakil dekan 3 yang membidangi kemahasiswaan. Nah, apa nanti yang kita kembangkan dalam
bidang kemahasiswaan, yang pertama adalah kita akan melakukan pengembangan penalaran dan keilmuan. Jadi sebagai mahasiswa, saya sebagai wakil dekan 3 itu membantu dekan sebagai media penyambung dalam mengkomunikasikan hal-hal kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan dengan fakultas. Jadi yang dikembangkan adalah penalaran dan keilmuan bersifat daya analisis. Jadi mahasiswa ini akan dikembangkan bagaimana kemampuan analisisnya. Nah, kegiatan ini bisa bersifat co-kurikuler ya. Jadi ada biasa kalau dalam pendidikan pembelajaran itu ada namanya kurikuler atau biasa disebut dengan intrakurikuler, kemudian ada co-kurikuler dan ada ekstrakurikuler. Nah, jadi dalam pengembangan penalaran keilmuan ini, mahasiswa bisa melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan, nanti tinggal memberikan masukannya kepada BEM atau organisasi kemahasiswaan di fakultas yang sifatnya mendukung dalam apa yang menjadi materi-materi dalam perkuliahan. Jadi misalnya ada mata kuliah yang perlu dikembangkan lagi, tapi sifatnya bukan di jam perkuliahan, tapi di luar dari jam perkuliahan. Maka dengan cara kegiatan-kegiatan mahasiswa itu bisa disebut bersifat co-kurikuler. Itu yang pertama. Jadi nanti kita kembangkan bersama. Saya sebagai wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan akan bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di bawah naungan fakultas untuk mengembangkan penalaran dan keilmuan. Nah, yang kedua adalah pengembangan minat, bakat atau apa yang menjadi kegemaran mahasiswa. Tentu setiap mahasiswa ini kan beda minat, beda bakat. Nah, tentu bakat dan minat ini perlu dikembangkan. Nah, untuk mengembangkan ini tidak bisa mahasiswa itu dengan sendirinya saja. Tentu harus melibatkan beberapa organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas Agama Islam. Nah, misalnya kegiatan ekstrakurikuler, baik sifatnya bersifat fisik maupun non fisik. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi pengembangan penalaran, keilmuan. Yang kedua pengembangan minat bakat. Nah, itu nanti lewat kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan nanti bisa memberikan saran dan pemikiran apa yang bisa dibuat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga adalah saya sebagai wakil dekan 3 akan senantiasa memberikan informasi secara lengkap berkaitan bagaimana kesejahteraan mahasiswa. Bisa dalam bentuk kegiatan yang bisa membantu masalah-masalah atau hambatan yang dialami mahasiswa. Jadi hal-hal yang menjadi kendala, hal-hal yang menjadi masalah itu bisa dikomunikasikan ke fakultas lewat wakil dekan 3. Baik itu sifatnya yang pribadi atau sifatnya kehidupan sosial atau yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, itu bisa kami kembangkan untuk mempermudah ya, lewat diskusi-diskusi yang lebih baik. Yang keempat adalah pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ya, tentu kita sebagai bidang akademis ya atau bergerak di bidang pendidikan tidak terlepas dari tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian. Jadi apapun semua kegiatan kemahasiswaan tetap tidak lepas dari tridharma perguruan tinggi tadi. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, salah satu cara adalah mahasiswa itu harus terlibat dalam sebuah organisasi yang di bawah naungan Fakultas Agama. Jadi yang saya katakan tadi, untuk membentuk kemampuan mahasiswa itu memiliki kemampuan bekerja sama, memiliki kemampuan dalam hal
dalam hal meningkatkan rasa tanggung jawab, kemudian memiliki kemampuan dalam hal kepemimpinan, itu harus melibatkan diri dalam beberapa organisasi yang ada di Fakultas Agama Islam lewat organisasi kemahasiswaan. Itu yang perlu saya tekankan, saya ingatkan. Jadi mahasiswa-mahasiswi aktiflah dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kemahasiswaan. Kenapa? Karena dengan aktif di kegiatan tersebut itu akan membentuk pribadi, bukan hanya kemampuan intelektual, juga akan membentuk kemampuan emosional, yaitu memiliki rasa tanggung jawab dan kepemimpinan. Yang pertama adalah mahasiswa bisa masuk dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa ya, atau biasa disebut DPM. Nah, DPM ini sangat penting dalam organisasi kemahasiswaan di fakultas. Kenapa? Karena DPM ini merupakan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi sebuah forum di mana forum ini perwakilan mahasiswa di tingkat fakultas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di lingkungan fakultas. Nah, jadi saya berharap sekali Anda yang memiliki potensi, ingin mengembangkan potensinya, atau mahasiswa yang belum memiliki potensi dan ingin menggali potensi apa yang dimilikinya, nah disinilah bisa menyalurkan aspirasinya kepada lewat Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM. Yang berikut adalah BEM Fakultas. Nah, jadi mengembangkan semua tadi lini bukan hanya sifatnya intrakurikuler atau sifatnya akademik, tetapi juga kurikuler atau ekstrakurikuler. Salah satunya adalah pelaksananya adalah BEM Fakultas. Nah, jadi BEM Fakultas ini di bawah naungan Fakultas Agama Islam merupakan organisasi pelaksana kegiatan. Nah, termasuk kegiatan OSTAP pada saat ini. Jadi Wakil Dekan 3 sebagai koordinator itu bekerja sama dengan BEM Fakultas Agama Islam untuk melaksanakan kegiatan termasuk OSTAF. Sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik karena adanya keterlibatan mahasiswa. Nah, jadi terutama berkaitan tentang penalaran keilmuan, ya. Kemudian bagaimana sikap kepemimpinan, keterampilan manajemen itu dilatih dalam organisasi. Nah, juga tidak terlepas bagaimana kita melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana BEM-BEM sebelum COVID-19 kita sudah melakukan beberapa kegiatan yang terjun langsung ke masyarakat, ya. Dan insya Allah ke depan nanti kita akan lebih meningkatkan pengabdian kita kepada masyarakat. Nah, kemudian yang berikut mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, selain di tingkat BEM fakultas, ada lagi di bawah naungannya adalah himpunan mahasiswa program studi. Nah, ini nanti masing-masing 4 program studi itu memiliki himpunan. Nah, kenapa? Karena organisasi himpunan ini sifatnya melaksanakan kegiatan pengembangan kemahasiswaan tapi di tingkat program studi, tentu berkaitan dengan pengembangan, penalaran keilmuan, serta sikap profesi sesuai dengan bidang ilmu dan program studi. Jadi nanti ada mahasiswa yang terlibat di dewan, ya, di dewan mahasiswa, masuk dalam BEM, badan eksekutifnya, kemudian ada juga nanti mahasiswa terlibat di himpunan program studi, himpunan mahasiswa program studi. Nah, ini sangat penting untuk mengembangkan diri kemahasiswaan. Nah, kemudian mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, tentu semua hal ini kita lakukan tidak terlepas dari tujuan utama kita, yaitu menjunjung tinggi dan melaksanakan ajaran Islam serta memelihara citra alma mater. Ini yang penting yang saya sangat pesankan kepada adik-adik mahasiswa. Kita ini sebagai umat Muslim tentu menjunjung tinggi, tidak terlepas dari ajaran Islam dan senantiasa menjaga alma mater yang telah kita masuk di dalamnya. Nah, ketika adik-adik sudah masuk di Fakultas Agama Islam, maka jagalah alma mater itu, bahwa Anda itu, kita semua ini adalah
bagian dari Fakultas Agama Islam. Sikap dan perilaku kita ketika terjun di masyarakat, masyarakat itu bukan melihat secara personal, tetapi dia melihat di mana kita berada, di mana kita belajar. Kalau mereka tahu bahwa kita belajar dari Fakultas Agama Islam, maka itulah menjadi penilaian mereka. Jadi saya sangat berharap kepada adik-adik yang mahasiswa baru angkatan ini, marilah kita sama-sama memajukan Fakultas Agama Islam dengan menjunjung tinggi dan memelihara alma mater. Kemudian ada hal yang paling penting juga sebagai wakil dekan 3 adalah senantiasa memberikan pesan kepada mahasiswa kita dalam berinteraksi di dalam fakultas. Mari kita saling menghormati, ya. Kita saling menyadari bersama bahwa sebagai orang yang belajar tentu menghormati di mana dia belajar. Hormatilah dosen dengan menggunakan kata dan bahasa yang baik, sehingga ketika berinteraksi, berkomunikasi, gunakanlah kalimat-kalimat yang baik kepada dosen, atau ada urusan yang penting, mintalah dengan menggunakan kalimat-kalimat yang bisa berkesan, ya, sehingga interaksi dan komunikasi itu baik, bisa dilihat sebagai sesuatu yang berakhlak mulia. Begitu juga dengan tenaga kependidikan, ya, atau sesama mahasiswa, ya. Jadi kita saling menjaga dan memperlihatkan akhlak mulia sesuai yang menjadi visi universitas dan visi dari Fakultas Agama Islam. Dan yang terakhir yang dapat saya sampaikan adalah apapun kegiatan mahasiswa tidak terlepas dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian di masyarakat. Tentu Tridharma perguruan tinggi ini adalah untuk meningkatkan penalaran, ya, wawasan keislaman, kemudian kealkhairatan kita, ya, kemudian minat dan bakat, juga akan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Jadi sifat kemandirian ini sangat penting kita bentuk, kita bangun. Tentu kemandirian ini bisa terbentuk kalau adanya tim kerjasama sehingga tujuan dan adanya peningkatan kesejahteraan buat mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan tentang bagaimana kita bersama-sama untuk maju bersama Fakultas Agama Islam dengan mengembangkan kemahasiswaan agar menjadi bisa memiliki daya saing dan tentu tidak terlepas dari memiliki akhlak yang mulia. Demikian moderator yang dapat saya sampaikan, mungkin hal-hal yang lain bisa didiskusikan. Terima kasih moderator.